6 waktu Indonesia Tengah. Inilah Radio Republik Indonesia Bau-Bau dengan Warta Kepton, berita seputar Kepulauan Buton. Hingga kebijakan terkait dengan KPBU itu sudah dibatalkan. Nah sekarang kita menuju ke berikut lagi KSP, kerjasama pemanfaatan ini. Nah untuk KSP ini sementara dalam menunya makan berat terdiri dari kira-kira 200 sampai 300 kilokalori dengan ada sumber protein. Selamat pagi dari kawasan Limbowolio Tengah Pada kami sampaikan pokok-pokok berita. Kementerian Perhubungan berupaya mengembangkan Pelabuhan Murhum Kota Bau-Bau dengan pendanaan dari pihak ketiga melalui skema kerjasama pemanfaatan. Pemerintah Kota Bau-Bau kembali menggelar simulasi makan bergizi gratis menyasar 50 siswa-siswi di Wangkanapi. Inilah Warta Kapten pagi selengkapnya hari ini. Kamis 21 November 2024 bersama saya Siti Nur Hardianti. Pendengar, Kementerian Perhubungan berupaya mengembangkan Pelabuhan Murhum Kota Bau-Bau dengan pendanaan dari pihak ketiga melalui skema kerjasama pemanfaatan. Informasi terkait hal itu dilaporkan Afriansyah. hingga kebijakan terkait dengan KPBU itu sudah dibatalkan. Nah sekarang kita menuju ke berikut lagi KSP. Kementerian Perhubungan berupaya mengembangkan Pelabuhan Murhum Kota Bau-Bau dengan pendanaan dari pihak ketiga sebab anggaran negara sangat terbatas. Langkah ini ditempuh melalui skema kerjasama pemanfaatan atau KSP. Skema ini dijadikan pilihan setelah sebelumnya skema kerjasama pemerintah dan badan usaha atau KBBU batal karena menemui masalah. Kepala Kantor Kesebenaran dan Otoritas Pelabuhan KSOP Bau-Bau, Tahir Laitupa mengatakan saat ini skema KSP telah masuk tahap administrasi. Hingga kebijakan terkait dengan KPBU itu sudah dibatalkan. Nah sekarang kita menuju ke berikut lagi KSP, kerjasama pemanfaatan ini. Nah untuk KSP ini sementara dalam tahap administrasi, sekarang lagi kita bahas sama-sama dengan mitra yang punya keinginan untuk masuk mitra KSP itu. Tahir berharap dengan skema KSP ini bisa menjawab sejumlah permasalahan yang dihadapi ketika menggunakan skema KBBU. Sebenarnya kata Tahir, skema KSP dan KBBU hampir sama. Pada dasarnya pengembangan Pelabuhan Bau-Bau akan dikerjasamakan dengan badan usaha. Ia juga menyebut telah menginventarisasi sejumlah aset Pelabuhan Bau-Bau yang akan dikerjasamakan. Aset tersebut antara lain lapangan penumpukan peti kemas, gedung terminal penumpang, dan fasilitas perlengkapan lainnya. Tahir mengatakan aset yang telah diinventarisasi itu sudah diusulkan ke Kemenhub sembari menunggu tahapan berikutnya. Reporter RRI Bau-Bau, Afriansa, melaporkan. Bulog Bau-Bau datangkan ribuan liter minyak goreng subsidi kemasan bantal 1 liter untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di Kepulauan Buton. Harul Mulku melaporkan. Menunya makan berat terdiri dari kira-kira 200 sampai 300 kilokalori dengan ada sumber protein. Untuk kali kedua, pemerintah Kota Bau-Bau kembali menggelar simulasi makan bergizi gratis. Kali ini menyasar siswa SD di SD Negeri Wangkanapi, Kecamatan Wolio pada Rabu 20 November 2024 yang ditangani langsung oleh Dinas Kesehatan Kota Bau-Bau. Kepala Dinas Kesehatan Kota Bau-Bau Dr. Lukman mengatakan pada simulasi kali ini Dinkes Bau-Bau menyediakan 50 porsi makanan untuk 50 anak kelas 1 SD. Menunya mengandung karbohidrat, lemak, dan vitamin. Menunya makan berat terdiri dari kira-kira 200 sampai 300 kilokalori dengan ada sumber protein, karbohidrat, lemak, juga ditambah susu. Hampir sama yang di PAUD kemarin. Hanya kan tetap kita lihat
tekstur kontur makanan juga kualitasnya, karena ini yang makan kan anak-anak SD. Kita berharap nanti dalam laporan pelaksanaan kegiatan kita bisa memberikan tampilan variasi menu, kita bisa memberikan informasi cakupan gizi dan kendala-kendala lapangan lainnya. Di tempat yang sama, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bau-Bau Eko Prasetya mengatakan tujuan dari pemberian makan bergizi gratis ini untuk pemenuhan asupan gizi, menjadikan generasi Kota Bau-Bau lebih semangat dalam belajar sehingga meningkatkan prestasi menuju generasi emas Indonesia di tahun 2045. Hari ini menjadi lokus kita yang kedua begitu untuk uji coba makan bergizi gratis. Sekali lagi kita mungkin tujuannya kita ungkap kembali bahwasanya untuk memenuhi asupan gizi bagi peserta didik yang moga-moga ini bisa membuat suasana dan juga prestasi kita jauh lebih bagus lagi. Kemudian apa yang kita harapkan ke depan untuk bisa terwujud dengan bagus. Sebelumnya, Dr. Lukman juga mengatakan uji coba makan bergizi gratis harus lebih sering dilaksanakan untuk mendapatkan lebih banyak data dan informasi untuk dievaluasi dan diterapkan di tahun 2025 nanti. Uji coba yang terus dilakukan akan dilaporkan secara berjenjang baik kepala daerah dan sebagai pelaporan ke pemerintah pusat. Dari Kota Bau-Bau, Herul Mulku, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Ya, demikian informasi Harul Mulku terkait pemerintah Kota Bau-Bau yang kembali menggelar simulasi makan bergizi gratis menyasar 50 siswa-siswi SDN Wangkanapi. Anda sedang mendengarkan Warta Kepton, berita seputar Kepulauan Buton. Pendengar, pemerintah Kota Bau-Bau sediakan 4 fasilitas kesehatan untuk melayani pengobatan pasien HIV/AIDS. Selengkapnya Waude Nurliani melaporkan. Pemerintah Kota Bau-Bau menyediakan 4 fasilitas kesehatan Vaskes untuk layanan perawatan, dukungan, dan pengobatan atau PDP pasien HIV/AIDS dan IMS. Keempat Vaskes ini terdiri dari 2 rumah sakit dan 2 puskesmas, masing-masing rumah sakit Kota Bau-Bau, Rumah Sakit Vaga Husada, UPTD Puskesmas Wajo, dan UPTD Puskesmas Bukit Wolio Indah. Seluruh Vaskes tersebut juga melayani pasien HIV/AIDS dari luar Kota Bau-Bau, termasuk layanan obat-obatan antiretroviral atau ARV untuk menekan perkembangan virus demi mempertahankan hidup pasien HIV/AIDS. Kepala Bidang P2 Dinas Kesehatan Kota Bau-Bau Yuslina mengungkapkan, pemerintah kota terus meningkatkan sinergitas lintas sektor, termasuk lembaga kemasyarakatan untuk mengendalikan kasus. Targetnya 95% pasien HIV/AIDS ditemukan tidak putus berobat dengan cara melakukan pendampingan kepada para ODA atau orang dengan HIV/AIDS. Upaya lainnya meningkatkan sosialisasi dan edukasi, terkhusus kepada para remaja di sekolah, agar menjauhi perilaku berisiko yang dapat memicu terinfeksi virus HIV demi terciptanya generasi emas Indonesia bebas dari penyakit HIV 2045. Kesehatan tidak bekerja sendiri, jadi kita bekerja bersama. Jadi terkait program penanggulangan dan HIV ini untuk di Kota Bau-Bau kita bekerja sama lintas sektor, lintas program, dan juga ada lembaga-lembaga LSM supaya tidak ada yang loss putus berobat. Kan kita targetnya 95% yang kita temukan itu harapannya semua melakukan terapi pengobatan. Namun kondisinya saat ini banyak yang lost kontak atau putus berobat. Yang salah satu penyebabnya ini karena diskriminasi. Diketahui kasus HIV/AIDS di Kota Bau-Bau hingga Oktober sejumlah 116 kasus. Total temuan sejak 2007 hingga Oktober 2024 mencapai 1.030 kasus. Angka ini bukan warga Kota Bau-Bau saja, namun pasien dari luar daerah yang terscreening di fasilitas kesehatan Kota Bau-Bau. Kematian akibat AIDS juga terdata di angka 128 orang. Beberapa pasien juga lost kontak dan berhenti melakukan pengobatan. Wadi Nurliani, reporter Bau-Bau. Berita yang terakhir, setiap tahun tanggal 21 November diperingati sebagai Hari Ikan Nasional atau Harkanas. Tema utama Hari Ikan Nasional tahun 2024 ini yakni Pangan Biru untuk Negriku. Sedangkan subtema yakni ikan sumber protein bangsa untuk swasembada pangan dan program makan bergizi gratis. Di Kota Bau-Bau, Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan
BPPMHKP turut menyemarakan Hari Ikan Nasional dengan melaksanakan kegiatan pembagian MBG atau makanan bergizi gratis kepada ribuan pelajar sekolah dasar. Sesuai agenda yang telah terjadwal, kegiatan akan berlangsung pada Kamis hari ini 21 November 2024 di SDN 3 Katobengke. Total nasi ikan yang akan dibagikan kepada pelajar siswa dasar yakni sebanyak 1.000 paket. Kepala BPP MHKP Bau-Bau Yuni Irawati mengatakan, makan bergizi gratis merupakan program Presiden Republik Indonesia Prabowo dan menu ikan jadi program Menteri Kelautan Perikanan. Total ada 3 sekolah yang akan menjadi sasaran penyaluran nasi ikan peringatan Hari Ikan Nasional, yakni di SDN 2 Katobengke, SDN 3 Katobengke, dan terakhir di SDN 4 Katobengke, Kecamatan Beto Ampari. Diketahui peringatan Hari Ikan Nasional bertujuan untuk meningkatkan konsumsi ikan masyarakat sebagai salah satu upaya mewujudkan ketahanan pangan nasional. Hari Ikan Nasional juga mendukung perbaikan gizi masyarakat, terutama generasi muda. Pendengar, sebelum kami akhiri Warta Kapten pagi ini, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Kementerian Perhubungan berupaya mengembangkan Pelabuhan Murhum Kota Bau-Bau dengan pendanaan dari pihak ketiga melalui skema kerjasama pemanfaatan. Pemerintah Kota Bau-Bau kembali menggelar simulasi makan bergizi gratis menyasar 50 siswa-siswi SDN Wangkanapi. Demikian Warta Kapten hari ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, kami ucapkan terima kasih untuk perhatian Anda. Sampai jumpa, dan RRI akan terus mengudara untuk Indonesia.